Baik, terima kasih jamaah Anda masih bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Mencoba terlihat utuh meski tinggal separuh. Bukan ujiannya yang terlalu berat, tapi hatimu yang belum kuat. Ini yang akan Ahilman uraikan hari ini tentang tema kita. Tapi sebelumnya ada pertanyaan dari netizen, dari jamaah yang ada di rumah yang masuk ke Instagram kami di @jalandakwah_btv official. Saya akan bacakan terlebih dahulu ya Ayah, nanti mohon dijawab. Dari @anindira_tahira. Dulu saat masih SMP, ayah bekerja sebagai loper koran di terminal. Suatu hari ayah pernah pulang dalam keadaan tidak membawa uang. Alhasil ibu dengan berat hati mengutang nasi bungkus dengan lauk telur dadar di warung dekat rumah. Ibu sama ayah awalnya sudah ngaku sudah kenyang biar nasi bungkusnya dimakan oleh anak-anak. Tapi saya tahu kalau ibu ayah sebenarnya juga menahan lapar seharian. Akhirnya kami berempat menyantap bersama nasi bungkus ini. Sedih memang, tapi itulah kehidupan. Saya paham getirnya menjadi orang susah. Itulah mengapa di saat orang-orang seumuran saya sibuk bermain, saya justru pergi ke pasar untuk mencari uang tambahan. Alhamdulillah, Allah melihat hambanya yang bersungguh-sungguh. Sekarang hidup saya sekeluarga jauh lebih baik. Sekarang juga ayah ibu sudah tidak bekerja lagi karena ada saya dan adik-adik yang membantu menghidupinya. Saya mau pesan buat teman-teman di luar sana, jangan pernah patah semangat karena Allah selalu bersama hambanya. Udah begitu aja ceritanya ya. Cerita doang. Ini mah semoga cerita ini bisa menginspirasi teman-teman semua. Terima kasih A. Bunda, ada satu kalimat yang akan menguatkan hati kita dalam hidup. Kalimatnya adalah belajar berdamai dengan masa lalu. Berdamai dengan masa lalu. Masa lalu itu nggak bisa dilupakan, betul? Semakin berusaha melupakan, bukan makin lupa, tapi malah makin ingat. Iya apa iya? Maka masa lalu bukan untuk dilupakan, tapi untuk diambil pelajaran agar menjadi cerminan untuk kebaikan di waktu yang akan datang. Jangan sesali apa yang sudah terjadi karena sudah terjadi, betul? Dan percayalah, merujuk kepada cerita yang tadi dikirimkan, ini rumus ya. Biasanya seseorang itu tidak mungkin dibesarkan sebelum dia diberatkan. Betul gak? Kadang kita dalam hidup tuh kudu ngerasain dulu yang namanya pahit, biar tahu rasanya manis. Bunda gak akan tahu rasanya manis kalau belum coba rasanya pahit. Betul gak? Makanya semua yang lagi sakit, yang lagi sulit, nikmatin aja. Apa? Nikmatin aja. Ulangi. Nikmatin aja. Karena kita gak tahu, boleh jadi yang kita rasa sulit sekarang justru nanti jadi penguat untuk kita di waktu yang akan datang. Betul? Nikmatin aja, jalanin aja, syukurin aja, sabarin aja. Badai pasti berlalu. Iya apa iya? Ya. Maka benar, bukan ujianmu yang terlalu berat, mungkin hatimu yang belum kuat. Iya. Makanya AA mau ngajarin ke Bunda satu doa. Doa agar kita dilapangin hati, tapi sambil pegang dada sebelah kiri. Coba. Oke. Doanya Rabbis rohli sodri
wa yassirli amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Hafal? Kalau bunda lagi sempit, lagi sulit, lagi ngerasa berat, baca doa yang tadi. Amalin doa ini, perhatikan artinya. Ya Allah, lapangkanlah dadaku dari banyaknya risau, galau, resah, gelisah, dan mudahkan urusanku, dan hilangkan kekakuan di lisanku, agar setiap orang memahami perkataanku. Yang diminta pertama bukan mudahkan urusan, tapi yang diminta pertama apa? Lapangkan dada. Karena urusan itu kenapa terasa sempit? Karena dadanya sempit. Betul apa betul? Kan kita mah nih kalau minta suka begini, ya Allah, nanti kalau udah kebeli rumah baru begini, ya enggak? Ya Allah, nanti kalau udah bisa haji umroh baru begini. Ya Allah, nanti dah kalau suami udah naik karir jabatannya baru begini. Salah. Dibalik harusnya lapangin hatinya dulu, baru nanti yang belum punya rumah bisa punya rumah. Amin. Lapangin dadanya dulu, biar nanti yang punya hutang lunas hutangnya. Amin. Kan kita mah nanti saya mah Ustadz mau berubah kalau hutangnya lunas. Nunggu hutangnya lunas dulu, tapi dadanya enggak lapang. Maka ada istilah hati tenang, hidup lapang, betul? Hati lapang, pikiran cemerlang, betul? Hati lapang, lunas hutang, bayar. Tapi bunda bisa ngebayar tuh kalau hatinya lapang dulu. Kita mah enggak, kadang-kadang punya hutang kan puyeng ya, puyeng enggak? Puyeng, bayarannya enggak ada, hutangnya masih ada, hati juga sempit. Ujungnya apa? Enggak mau ketemu sama yang kita hutangin, kabur, ya enggak? Waktu minjem kelihatan butuh, ditagih, pergi. Ada yang begitu? Yang mana orangnya di sini yang begitu? Lapangin hati dulu, hadepin, jalanin, betul gak? Bu sayang, hidup mah atuh emang tempatnya masalah, iya gak? Tempatnya ujian. Ada yang curhat sama AA, gimana ya biar hidup gak ada ujian? Gampang, gak usah hidup. Ciri orang hidup itu pasti diuji. Kenapa Allah nguji kita? Ujian di sekolah itu dibikin biar kita naik kelas. Berarti kalau hidup kita diuji, kita sedang disiapin buat apa? Naik kelas. Maka sing ikhlas, sing ridho, terima ujian itu dengan hati yang lapang. Iya apa iya? Iya. Maka sekarang bunda kudu pede, kudu senyum. Jangan terpuruk. Ini mau cute, senyum, bahagia. Pulang dari sini setelah nonton AA senyum. Jadi geloki cina iya teh. Senyum, bahagiakan hati. Betul nggak? Kalau bukan kita yang ngebahagiain kita, siapa? Betul nggak? Percayalah, Allah tidak mungkin meletakkan ujian dalam hidupmu kecuali Allah tahu hati dan tubuhmu kuat untuk menerima ujian itu. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi ibu, lapangkanlah dada ibu agar masalah yang masuk dalam dadanya terasa kecil karena dadanya lapang ya ayah. Tapi kalau dadanya sempit, masalah kecil akan jadi besar karena sesek di dada bu. Nah seperti itulah kurang lebih yang ayah sampaikan. Nah sekarang kesempatan lagi, siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau punya masalah? Ayo, siapa yuk? Silakan. Silakan. Yang mana? Ibu, silakan ibu. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohilah dari Majelis Ta'lim Al-Ikhlas Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, Banten. Serang, Banten. Tepuk tangan buat orang Serang, Banten. Terima kasih. Maaf, tadi dengan Ibu ketahuilah. Rohilah, Pak. Oh, saya dengar sebenarnya dengan Ibu ketahuilah. Rohilah ya Bu. Iya Pak, Rohilah. Izin curhat A. Iya. Ya. Ini titipan A berat, saya dari rumah ke sini A, titipan dari temen A. Anterin dong titipan Bu. Tetap titipan dari temen dekat saya, cewek ya A, bukan cowok gitu. Iya Ibu, Iya. kita percaya kok sama Ibu. Begini A, teman saya itu curhat ke saya, katanya teman saya itu punya masalah dengan suaminya A. Dia sudah berkeluarga, dia sudah punya anak 7 A, semuanya cewek A gitu. Sementara si suaminya pengen nambah lagi, katanya kepengen dapatkan cowok A gitu. Udah 7 masih pengen nambah lagi. Nambah lagi A, karena dia belum punya anak cowok. Kalau gitu. lahirnya anak cewek lagi Bu? Iya, dia itulah A. Sedih. Yang dititipkan ke saya itu minta motivasinya. Dia pengen anak lagi, sementara sekarang hamil hamil yang ke-8 A. Iya. Terus di USG hasilnya cewek lagi A. Hasilnya Cewek lagi A. Padahal maunya Cowok gitu. Terus Coba A. ganti alatnya kali Bu, ganti dokternya kali, siapa tahu cowok. ganti USG lagi. Ganti USG. Iya. Terus A, kata si suaminya, Kata juga A. kalau lahir cewek dia ngancam pengen poligami A. Allahu Akbar. Udah ada ke-8 baru pengen poligami. Pengen poligami A, karena pengen mengharapkan cowok lagi A. Nanti kalau emang istri yang kedua ada ke cewek lagi bagaimana tuh? Ya itu A. Poligami lagi, pengen anak batu poligami. Sementara cewek untuk poligaminya ini sudah ada A katanya. Udah disiapin? Udah disiapin sama suaminya itu A. Gitu Ya, A. bisa begitu ya. Terus A, si istrinya itu cerita ke saya dengan nangis-nangis gitu A ya. Saya juga ikut terbawa sedih A gitu. Dia Pengorbanannya sampai punya 8 iya, anak. perjuangan dia itu melahirkan dengan 7 anak cewek luar biasa A gitu Saya ya. melihatnya Bu, saya nggak kuat Bu. Iya Pak, apalagi saya juga nggak kuat A gitu. Ini 7 bulan aja nggak kuat itu sebetulnya. Iya, gitu A ya. Nah terus di sini A, saya pengen motivasinya dari AA supaya teman dekat saya ini kuat ya A, supaya dia kuat sebagai ibu untuk membesarkan anak-anaknya ini. Kalau suaminya mah bodoh amat lah A, gitu ya. Bodoh amat dia mau poligami, yang penting hati istrinya ini, hati teman saya ini tapi kuat sekuat teman badan. ibu ridho kalau suaminya menikah lagi. Justru itu gitu, dia nangis-nangis ke saya bagaimana caranya supaya dia itu bisa hatinya itu lapang, bisa mengurus anak-anaknya itu supaya istiqomah lah gitu. Terima kasih saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung, melahirkan, mengandung, melahirkan, mengandung, melahirkan. Berapa tadi? 7. Ini baru berapa tadi? Baru 4. Baru 4. Tinggal lagi ayo. Udah cukup. Nih beranak bentar lagi nih ya. Ini mengandung. Ya Allah, udah 7 anak. Sekarang lagi ngandung yang ke-8. Tiba-tiba datang pengen poligami, sakit apa enggak? Sedih tidak? Atau kalaupun juga mau poligami jangan waktu lagi ngandung yang ke-8. Kesel. Suami itu diuji dalam 4 keadaan istri. Berapa? Suami diuji dalam 4 keadaan istri. 1, pas istri lagi mengandung. Ujiannya luar biasa.
2, waktu istri baru melahirkan. Betul nggak? Kan ditunda. Mau berhubungan nggak bisa. Betul? Mau bermesraan mungkin waktunya berkurang karena istri baru punya anak. Diuji tidak? 3, ketika istri sedang jauh bersamanya. Diuji Bang Bedu. Iya. Makanya saya sabar ini. 1, saat istri lagi apa? Mengandung, hamil. 2, istri baru melahirkan. 3, istri lagi jauh. Dan yang keempat, suami itu diuji saat dia lagi di atas. Iya apa iya? Ya. Ini ujian. Maka wajar kalau bertanya, gimana? Ya juga bingung jawabannya. Tapi ya apa daya ya. Mungkin suami punya pertimbangan, punya pemikiran. Walaupun menurut bukan itu jawaban dari ingin punya anak laki-laki. Betul nggak? Dan yang ngasih anak siapa? Allah. Yang nitipin anak siapa? Allah. Kita mintanya laki dikasih perempuan. Yang ngasih siapa? Allah. Berarti mohon izin, jangan nyalahin istrinya. Kamu mah anaknya cewek semua. Hati-hati. Kan yang bikin bukan sendirian. Betul nggak? Berarti bikin program. Asupan makanannya dijaga, nutrisinya dijaga, caranya dijaga, ilmunya dijaga. Kan ada ilmunya di kesehatan. Iya. Katanya begitu. Katanya kalau punya anak laki-laki harus banyak makan sayur. Katanya. Iya. Kalau anak perempuan banyak makan daging. Katanya. Ini katanya kan? Katanya. Takutnya salah, ada dokter yang baca. Kalau anak yang nggak mau lahir makan uang rakyat. Jadi bunda sayang kan kudu ridho atuh. Bersabarlah dengan apa yang Allah hadirkan. Bahkan jangan pernah membenci kalau punya anak perempuan. Kalau kita merujuk salah satu hadis misalnya, kata Nabi SAW, barang siapa seorang ayah punya 3 anak perempuan atau lebih. Berapa? 3. Tadi yang nanya berapa? 7. Mau 8. Ini kata Nabi, barang siapa yang punya 3 anak perempuan atau lebih, kemudian dia memberikan makan dengan baik, memberikan pakaian dengan baik, mendidiknya dengan baik, maka seorang ayah itu tidak akan tersentuh api neraka. Dan asal bunda tahu, punya anak 4 dan semuanya perempuan. Nah, itu bisa jadi pengingat untuk ayahnya bahwa ingat punya anak perempuan. Iya. Ini juga peringatan buat saya kalau ditanya, pengen gak punya anak laki-laki? Mungkin di hati mah ada. Tapi kadang saya tidak pernah berucap itu, Bu. Karena bagi saya apa yang Allah beri itu yang terbaik untuk saya. Betul? Maka ini pesan untuk suaminya teman bunda yang tadi. Jangan terlalu cepat menyimpulkan untuk berpoligami sebelum kita siap melangkah. Betul? Berat. Ini 1 punya 8 anak. Tanggung jawab loh. Tanggung jawab loh. Bukan saya itu suaminya. Oh iya. Ibu itu saya kan bawain acara jalan dakwah. Tanggung jawab loh. Bukan saya. Iya. Karena kadang mohon maaf ya, kadang kita sibuk pengennya, tapi udah ada kadang-kadang lupa tanggung jawabnya. Tanggung jawab, jangan bisa jawabnya doang, nggak mau nanggung. Ya, betul nggak? Maka mudah-mudahan pertimbangan yang tadi bisa dipikirin matang-matang, dan 8 anak perempuan itu anugerah luar biasa. Mudah-mudahan Allah jaga rumah tangga kita semua. Amin. Tepuk tangan untuk kita semua yang hadir. Ya, terima kasih Ibu Rohila ya, gitu ya. Baik, setelah Ibu Rohila, Ibu siapa? Ibu Roh siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Izin memperkenalkan diri, nama saya Cicin Leti dari Majelis Taklim Al-Ikhlas, Mancak, Serang, Banten. Iya. Maaf Bu, Ibu siapa? Cicin Leti. Cici lain. Iya, Cincin. Iya. Ibu Cincin. Iya. Oh, salam buat Ibu Gelang ya Bu. Ibu Cicin Leti. Oh Cici maksudnya ya. Iya. Ibu Cici. Silakan Ibu Cici. Hilman. Iya. Curhat sedikit tentang pengalaman pahit hidup saya. Wow. Mudah-mudahan setelah kita itu curhat kepada AA, kita bisa hatinya plong, lega gitu ya. Tadi keluarkan setelah dirilis lega gitu. Walaupun kejadian itu 3 tahun yang lalu gitu. Iya. Kejadian itu pas malam hari pukul 2 pagi, saya ditelepon sama tetangga mengabarkan bahwa ibu saya meninggal dunia, jatuh dari kamar mandi. Hati saya hancur berkeping-keping Ustadz ketika mendengar ibu saya meninggal. Padahal saya pergi jauh-jauh itu untuk kerja demi membahagiakan ibu. Karena saya tidak bisa pulang karena kerjanya jauh dan saya terkait kontrak tidak bisa pulang dan menyaksikan pemakaman ibu itu secara video call. Hati saya sedih Pak Ustadz. Setiap malam tidak bisa tidur, sedih pokoknya mah. Karena menyesali situasi itu ya Bu ya. Iya. Gak bisa hadir di pemakaman ibu. Iya. Mudah-mudahan atas kejadian itu saya bisa tabah. Tapi ada putus asa sayanya. Karena sempat di pikiran saya, di benak saya sempat terbesit di jembatan, pergi ke jembatan untuk mengakhiri hidup saya. Astagfirullahaladzim. Tuh. Ibu mau bunuh diri? Iya, toh ibu saya, kedua ibu orang tua saya tidak ada. Tapi saya urungkan niatnya untuk mengakhiri hidup saya karena perbuatan itu adalah Zolim. banyak dosa, besar dosanya, besar, iya. Tapi sempat ini sama hati saya itu sempat karena perbuatan itu sangat dosa, saya mengurungkan niatnya. Padahal saya waktu itu arah Gak jelas lah. Iya, arahnya gitu, enggak ini hidup gitu saya itu ya kemana tanpa gitu, arah, iya. Seperti hidup tanpa arah itu. Iya, arahnya kemana gitu, iya. Tapi sekarang mohon izin doanya kepada Bapak Ustadz agar saya diberi kekuatan. Bagaimana cara melewati segala yang sulit ini gitu. Iya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebuah pengalaman hidup yang pahit sekali dilewati karena Ibu Cici menyesal tidak bisa hadir di pemakaman ibunya terkait kontrak kerjanya. Akhirnya hanya bisa melihat dari video call saja. Penyesalan ada, datang seolah menjadi anak yang tidak berguna, anak yang tidak berbakti kepada kedua orang tua. Sempat ingin mengakhiri hidupnya, namun alhamdulillah Ibu Cici mengurungkan niatnya untuk bunuh diri karena dia tahu itu dosa besar. Tapi masih saja terus terlintas dalam pikirannya bahwa masih belum bisa lepas dari permasalahan ini. Walaupun itu kejadian beberapa tahun yang lalu. Bagaimana agar Ibu Cici bisa melewati masa sulit ini? Boleh nanti dijawab ya Ayah. Jangan kemana-mana jamaah. Tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah menuju jannah.